Biasa ya, puji nama Tuhan, oleh karena Tuhan kita Tuhan yang baik. Selamat datang Novi, yang datang dari jauh ya, dari Prigen sana, dari Malang. Puji nama Tuhan, boleh bersama-sama dengan kita kembali. Bapak, Ibu, dan Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, pada kesempatan pagi hari ini kita akan belajar bersama-sama tentang Allah ya, Allah yang Maha Kuasa. Kemarin Yehovah Jireh, sekarang Yehovah Nisi. Ketika kita bersama-sama merenungkan tentang nama Allah, ada hal yang luar biasa yang boleh kita pahami bagaimana nama Allah itu menjadi nama yang ajaib, yang berkuasa untuk boleh terus tetap ada dalam satu arah pandang kita sebagai pribadi ataupun orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Dan juga pada pagi hari ini kita akan mengadakan juga perjamuan kudus. Kalau Bapak, Ibu, Saudara ada yang belum mengambil roti dan anggur, nanti Pak Marulam bisa menolong untuk memberikan kepada teman-teman yang memang sudah siap untuk ambil bagian di dalam perjamuan Tuhan pada kesempatan pagi hari ini. Kita akan belajar bersama-sama secara singkat dari Keluaran pasal yang ke-17, di mana tadi sudah dibacakan bagaimana Musa mendirikan sebuah mezbah dan menamainya Tuhan adalah panjiku. Kita bersama-sama mencoba untuk merenungkan apa sih yang diartikan dengan panji. Oke, next. Nah, Bapak, Ibu, Saudara sekalian, panji atau banner atau bendera yang melambangkan sebuah identitas. Jadi ketika negara Indonesia merdeka, dia punya banner, dia punya bendera merah putih. Jadi bendera itu adalah melambangkan sebuah identitas. Identitas bahwa dia adalah bangsa tertentu, bangsa yang beridentitas. Demikian juga panji adalah lambang kebanggaan ya. Sebuah lambang kebanggaan, kenapa saya katakan lambang kebanggaan? Ketika ada olimpiade, ketika ada pertandingan-pertandingan mungkin berhubungan dengan sains, berhubungan dengan hal yang lainnya, kadang-kadang ketika kita menang, ya panji ataupun bendera itu sebagai sebuah lambang kebanggaan, akhirnya bendera berkibar ya, atau maskap gitu ya, atau mungkin ya yang dimana ada sebuah hadiah. Bahkan kadang-kadang kita bisa melihat bahwa panji adalah lambang kemenangan. Jadi ketika berperang, orang berperang, bendera itu tetap akan menjadi sebuah lambang. Ketika dia menang, wah bersorak-sorai dengan bendera yang terus menerus. Sehingga ketika bangsa Indonesia merdeka menang, bendera itu terus di mana-mana berkibar. Bahkan ketika kita melihat di 17 Agustus, ada bendera yang terus berkibar di mana-mana, baik di rumah-rumah maupun di jalan-jalan. Demikian juga panji adalah lambang pemeliharaan Allah. Sebagai sebuah lambang ketika kita lihat Musa mendirikan sebuah mezbah dan menamainya Tuhanlah panjiku, adalah bagian daripada sebuah pemeliharaan yang datangnya dari Tuhan. Tetapi juga panji adalah lambang cinta. Betul ya? Jadi ketika seseorang diberikan bendera ataupun mungkin kembali menang dengan status identitas bendera itu, kadang-kadang bendera itu dicium ya. Betul ya? Dicium ya, medali dicium gitu ya. Ya, ini melambangkan sebuah cinta. Nah, rasanya ini menjadi satu hal yang sangat penting bagi kita bersama-sama, bagaimana Musa menamai tempat itu adalah Tuhanlah panjiku, Tuhanlah pemeliharaku, Tuhanlah kebanggaanku, Tuhanlah kemenanganku, Tuhanlah cintaku, Tuhanlah pemeliharaanku. Mengapa hal ini bisa terjadi di dalam kehidupan Musa secara khusus, bahkan secara umum bagi bangsa Israel pada waktu itu ketika berperang dengan bangsa Amalek? Kita melihat bersama-sama bagaimana Yehovah Nisi bisa terjadi. Ada 3 prinsip, saudara sekalian, kalau kita ingin memiliki sebuah identitas kebanggaan pemeliharaan Allah dalam kehidupan kita seperti yang dialami, dinikmati oleh bangsa Israel. 3 prinsip ini, next. Yang pertama adalah mengandalkan kekuatan Allah dalam menghadapi berbagai kesulitan. Yang kedua, melibatkan umat Tuhan untuk bersama-sama menghadapi berbagai kesulitan.
Dan yang ketiga, mengingatkan umat Tuhan untuk tetap ingat pentingnya hubungannya dengan Tuhan. Ini adalah 3 prinsip bagaimana akhirnya Musa menamai Tuhanlah panji-panjiku. Panji-panji kemenangan daripada Musa. Nah, saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, mari kita bersama-sama melihat kembali bagian yang pertama ataupun prinsip yang pertama yang perlu bagaimana kita bisa melihat Yehova Nisi menjadi bagian dalam kehidupan bangsa Israel, tetapi Yehova Nisi juga bisa menjadikan prinsip kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya bahwa Dia adalah panji-panji kemenangan kita. Dia adalah pribadi yang memelihara kehidupan kita. Nah, saudara, kita akan lihat bersama-sama. Di dalam ayat yang ke-8 next, dikatakan, lalu datanglah orang Amalek dan berperang melawan orang-orang Israel di Rafidim. Musa berkata kepada Yosua, pilihlah orang-orang bagi kita, lalu keluarlah berperang melawan orang Amalek. Besok aku akan berdiri di puncak bukit itu dengan memegang tongkat Allah di tanganku. Lalu Yosua melakukan seperti yang dikatakan Musa kepadanya dan berperang melawan orang Amalek. Tetapi Musa, Harun dan Hur telah naik ke puncak bukit. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, prinsip yang pertama adalah Yehova Nisi bisa terjadi di dalam kehidupan Musa dan bangsa Israel, dan tentunya juga bisa di dalam kehidupan saudara dan saya ketika kita bersama-sama mengandalkan kekuatan Allah dalam menghadapi berbagai kesulitan. Kita bisa melihat bersama-sama bahwa kesulitan yang sedang dihadapi oleh bangsa Israel adalah bangsa Amalek. Kalau kita lihat bangsa Amalek di dalam Kejadian, di dalam 1 Samuel itu bangsa Amalek itu keturunan Esau. Jadi sesungguhnya masih saudara ya, Esau dan Yakub. Masih keturunan Esau. Nah, bangsa Amalek itu adalah bangsa yang berperawakan tinggi, gede, besar. Jadi sangat kuat. Bangsa Israel adalah bangsa Amalek adalah bangsa yang berbuat jahat. Bangsa yang suka menindas, bangsa yang suka merampok, bangsa yang suka berperang. Jadi dengan pengalaman-pengalaman seperti ini membawa dampak sebuah kesulitan bagi bangsa Israel yang pada waktu itu bangsa Israel sedang keluar dari tanah Mesir. Dia harus menghadapi situasi yang sangat sulit. Dikatakan mungkin dia sebagai pupuk bawang ya di dalam berperang karena dia belum punya, bangsa Israel belum punya pengalaman untuk berperang. Tetapi bangsa Amalek kita bisa melihat, di sini kita bisa melihat bahwa bangsa Israel bangsa yang sangat-sangat ganas. Sangat-sangat sebagai bangsa yang terus-menerus menindas bangsa-bangsa lain. Kita bisa merenungkan bersama-sama, mungkin pada masa sekarang ini di dalam kehidupan bangsa Indonesia tidak terjadi lagi seperti bangsa-bangsa yang menindas bangsa kita. Karena kita sudah merdeka. Mungkin kita membayangkan sebagai orang-orang yang percaya kita sudah ada di dalam satu zona nyaman karena kita sudah menjadi orang yang merdeka. Menjadi orang yang percaya kepada Tuhan berarti bebas. Berarti kita sudah lepas dari berbagai kesulitan. Tidak, saudara sekalian. Justru akan banyak tantangan kesulitan yang terjadi di dalam kehidupan orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Ketika kita bersama-sama tidak mengandalkan Tuhan, maka semestinya dan seharusnya yang akan terjadi dampak dalam kehidupan kita. Mungkin kita bisa meninggalkan Tuhan. Mungkin kita bisa menyalahkan Tuhan. Kalau kita lihat Amalek masa kini, ada orang-orang jahat di sekitar kita. Ada penindas-penindas, ada perampok-perampok terhadap kita. Betul ya? Dengan kesulitan-kesulitan ekonomi yang ada pada masa sekarang ini, banyak orang-orang jahat di luar sana. Bahkan di dalam kehidupan yang tidak nampak. Dari Google, ya, dari WhatsApp dan sebagainya, ada juga orang-orang jahat di situ. Yang ingin memanipulasi, yang ingin menipu dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Ada banyak hal. Bahkan mungkin yang tidak terasa, yang mungkin sering kali terjadi dalam kehidupan kita adalah sifat-sifat orang percaya terkadang juga tidak jauh berbeda dengan Amalek masa kini. Kalau orang-orang jahat yang menjahati orang lain secara fisik, kita sadar, kita tahu itu sesuatu yang nampak.
Tetapi terkadang di dalam kehidupan kita sebagai manusia dan manusia yang lainnya kadang-kadang saling bersenggolan dengan berbagai intrik-intrik yang ada. Kadang-kadang berbagai hal yang bisa terjadi di tengah-tengah perkataan-perkataan yang tidak baik bisa menghancurkan satu dengan yang lainnya. Bukankah ini juga sebuah penindasan, pembunuhan karakter, katakanlah seperti itu yang bisa terjadi. Tetapi saudara sekalian yang saya kasih di dalam Tuhan, ada banyak tantangan, ada banyak kesulitan yang sedang kita hadapi. Bukan Amalek-Amalek yang secara fisik, tetapi banyak perkara ketika masalah-masalah bertubi-tubi datang di dalam kehidupan kita. Masalah perekonomian, masalah pendidikan, masalah keluarga, masalah sakit penyakit, itu juga bisa menjadi Amalek-Amalek masa kini yang menjadi musuh yang sangat besar yang bisa menghancurkan iman kekristenan kita. Jadi jangan salah bahwa Amalek-Amalek pada masa lalu secara fisik mereka berperang. Tetapi kuasa-kuasa yang ada di dalam dunia ini, kuasa-kuasa kegelapan juga bisa menjadi Amalek yang jauh lebih jahat, lebih besar dalam kehidupan kita. Nah, tergantung saudara sekalian. Kalau Yehova Nisi adalah bagian dalam kehidupan bangsa Israel dan Musa, Yehova Nisi bisa terjadi. Tuhanlah kemenanganku, Tuhanlah pemeliharaku, Tuhanlah kebanggaanku, Tuhanlah cintaku. Itu bisa terjadi karena Musa, Harun, Hur, Yosua, bangsa Israel semuanya mengandalkan kekuatan Tuhan. Sehingga di sini dikatakan, datanglah orang Amalek, pilihlah orang-orang bagi kita. Lalu bagian yang berikutnya, 9 bagian terakhir dia memegang tongkat Allah. Memegang tongkat Allah menjadi satu lambang kekuatan, kuasa yang datangnya hanya dari Allah. Sehingga ketika ada Amalek-Amalek yang besar yang ingin menghancurkan bangsa Israel, ketika ada beban-beban hidup yang sangat sulit yang bisa menghancurkan iman kekristenan kita, kita tidak bisa mengandalkan diri kita sendiri. Kita harus mengandalkan kekuatan Tuhan. Tongkat Allah, memegang tongkat Allah tidak akan pernah melepaskan kekuatan kuasa Allah dalam hidup kita. Maka Yehova Nisi akan terjadi. Ini prinsip yang pertama, saudara. Lalu prinsip yang kedua, saudara sekalian. Di dalam ayat yang ke-9 dan ayat yang ke-12. Next. Nah, saudara, di sini dikatakan melibatkan umat Tuhan untuk bersama-sama menghadapi berbagai kesulitan. Musa berkata kepada Yosua, pilihlah orang-orang bagi kita. Jadi kita bisa melihat bersama-sama di sini ternyata bukan hanya seorang diri. Ketika tongkat kekuatan Allah dipegang, lalu Musa mengatakan ada sesuatu yang harus dilakukan untuk menang. Tuhanlah panci-panciku adalah memilih orang-orang. Bukan orang sembarangan, tetapi pasti dan tentunya Yosua seperti yang dikatakan oleh Musa, mereka memilih orang-orang yang tepat untuk berperang. Tetapi juga saudara sekalian, bukan hanya orang-orang, tetapi di sini dikatakan di dalam ayat yang ke-12, maka penatlah tangan Musa sebab itu mereka. Bukan hanya tunggal, bukan saya, tetapi mereka. Siapakah mereka? Itu adalah Harun dan Hur menopang kedua belah tangannya. Jadi sama-sama melibatkan diri, para pemimpin melibatkan diri, bangsa Israel melibatkan diri bersama-sama sehingga kedaulatan Allah bisa terjadi, kekuatan kuasa Allah bisa dinyatakan sehingga Yehova Nisi bisa terjadi. Ketika kita bicara tentang visi misi kita di dalam kehidupan keluarga kita, kita yakin kita punya impian, kita yakin kita punya tujuan, mau dibawa kemana keluarga kita. Tidak mungkin ketika sebuah keluarga itu menginginkan kehancuran dalam rumah tangga, jelas tidak mungkin. Pasti mereka akan mengadakan satu tujuan bagaimana suami istri, anak, sama-sama mewujudkan impian membangun keluarga yang harmonis.
siapa yang bertanggung jawab? Bukan hanya imamnya, bukan hanya bapaknya, bukan hanya suaminya, bukan hanya istrinya, tetapi semua anggota keluarga bergerak bersama-sama, membangun bersama-sama. Sama halnya ketika kita sebagai karyawan, sebagai pribadi yang bekerja, kita ingin mencapai impian kita, karir kita semakin meningkat, tujuan yang kita capai semakin lebih tinggi, lebih tinggi, lebih tinggi. Ada hal yang harus kita kerjakan. Ada atasan kita, mungkin ada bawahan kita, mungkin ada sahabat-sahabat kita. Apakah kita semua bisa bergerak bersama-sama, bekerja bersama-sama? Sama halnya dengan gereja Tuhan, saudara sekalian. Ketika kita bergereja, bukan hanya sekedar pemimpin gereja, gembala sidang saja, bukan hanya panitia perancang, pengurus, pemimpin gereja, tetapi semestinya dan seharusnya melibatkan seluruh umat Tuhan untuk bersama-sama melihat bagaimana karya Allah yang harus dibukti nyatakan dalam setiap langkah perjalanan kehidupan kita sebagai orang-orang yang ingin menghasilkan bahwa Tuhan Allah adalah Tuhan Allah yang membanggakan kehidupan saudara dan saya. Satu tujuan bagi kita, ketika Tuhan kita adalah kebanggaan kita, ketika Tuhan kita adalah pemelihara hidup kita, ketika Tuhan kita adalah kemenangan kita, maka tujuan kita adalah bagaimana kita bisa menyenangkan pribadi yang memberikan sumber kemenangan, sumber pemeliharaan, sumber kebanggaan dalam hidup kita. Sehingga dengan demikian saudara sekalian yang saya kasih di dalam Tuhan, berbicara tentang menopang, Harun dan Hor menopang kedua belah pihak. Menopang berarti mendukung, menopang berarti menyokong, menopang berarti mengangkat bersama-sama. Satu mengalami kesulitan ketika ada saling menopang, mengangkat bersama-sama. Akhirnya semuanya akan menjadi ringan. Satu mengalami kesulitan ketika bersama-sama menambahkan kesulitan kepada orang itu. Ya, tentu orang itu tidak akan pernah kuat untuk menahan. Sudah jatuh, tertimpa tangganya bukan tangga dari bambu ya, tapi tangganya dari besi baja. Gimana cara mengangkatnya, saudara? Itu baru satu. Kalau semua jemaat seperti itu semua, ya mendukungnya untuk memberikan beban, ya hancur, saudara. Ini yang dimaksudkan oleh Tuhan kita. Ketika kita bersama-sama rindu Yehova Nisi. Yehova Nisi bukan hanya sekedar untuk pribadi kita, bukan hanya untuk Musa, bukan hanya untuk Harun dan Hur, tetapi untuk seluruh bangsa Israel merasakan sebuah kemenangan di dalam Allah yang memberikan kemenangan. Sama halnya di dalam kehidupan kita bersama-sama, saudara sekalian. Ketika Yehova Nisi ini ingin menjadi bagian dalam kehidupan kita, yang terbukti dalam kehidupan kita, kita mau tidak mau harus melibatkan orang lain. Kita tidak bisa seorang diri. Kita akan berhenti sampai di sini. Tetapi kita akan belajar bersama-sama bagaimana kita satu dengan yang lainnya saling menopang, mendukung, mengangkat bersama-sama untuk sampai kepada tujuan surga yang akan datang nanti. Kita bisa masih ada dalam sebuah kebersamaan untuk menyembah Dia. Itu adalah tujuan akhir dari perjalanan kehidupan saudara dan saya di dunia ini. Sehingga mari kita bersama-sama saling menopang. Di antara satu dengan yang lainnya yang menghadapi berbagai kesulitan, kita mengangkat bersama-sama. Supaya dengan demikian kita bersama-sama bisa mengarahkan pandangan kita yang sama. Tujuan kita bisa tercapai dalam sebuah kebersamaan. Jangan sampai ada di antara kita yang tertinggal atau kita tinggalkan. Tetapi mari bersama-sama melibatkan diri. Yang ketiga, saudara sekalian, prinsip yang ketiga, di dalam ayat 15 dan 16 dikatakan, lalu Musa mendirikan sebuah mezbah dan menamainya Tuhanlah panji-panjiku. Ia berkata, tangan di atas panji-panji Tuhan, Tuhan berperang melawan Amalek turun-temurun.
Menjadi bagian yang sangat indah, saudara sekalian, ketika kita bersama-sama melihat bagaimana kita mengandalkan kekuatan Allah dalam menghadapi berbagai kesulitan, bagaimana kita melibatkan umat Tuhan untuk bersama-sama mengalami sebuah kedahsyatan dengan kekuatan Tuhan, dengan bersama-sama bisa menghadapi berbagai kesulitan dalam kebersamaan. Tetapi prinsip yang ketiga, kita bisa melihat bahwa bagaimana Yehova Nisi bisa terjadi adalah ketika prinsip ini mengingatkan umat Tuhan untuk tetap ingat pentingnya hubungan dengan Tuhan. Kembali, pentingnya hubungan kita dengan Tuhan menentukan Yehova Nisi terjadi. Luar biasa. Yehova Jireh sama ya. Yehova Jireh bisa terjadi, Tuhan menyediakan. Kalau kita kembali diingatkan hubungan kita seperti apa dengan Tuhan kita. Kemarin kita bicara, Tuhan hanya ingin melihat. Tuhan melihat Abraham, Yehova Jireh. Tuhan hanya ingin melihat iman saudara, kasih saudara. Sudah cukup. Tuhan akan menyediakan. Tetapi hari ini kita bisa melihat Tuhan mengingatkan hubungan saudara dengan Tuhan sesungguhnya juga sudah cukup untuk memberikan Yehova Nisi terjadi dalam kehidupan saudara. Ketika di sini katakan Musa mendirikan sebuah mezbah dan menamainya Tuhanlah panji-panjiku. Bagaimana mezbah itu sebagai satu tempat untuk memberikan persembahan, beribadah. Mezbah melambangkan kehadiran Tuhan. Ketika Musa membangun mezbah, Musa merasakan kuasa Tuhan, Musa merasakan kehadiran Tuhan. Ketika membangun mezbah diingatkan tentang penghormatannya Musa kepada Tuhan. Bagaimana Tuhan menghormati dengan memberikan penyembahannya kepada Allah dengan baik, memberikan persembahannya dengan baik. Ketika kita bersama-sama melihat dalam konteks bagaimana kita diingatkan untuk memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Seharusnya dan semestinya itu bisa terjadi di dalam kehidupan kita. Kita diingatkan untuk bersama-sama membangun bagaimana kita merasakan kehadiran Tuhan melalui persekutuan yang ada. Melalui care group yang ada, melalui saat teduh pribadi kita dengan Tuhan, melalui ketika kita membaca firman Allah secara pribadi, merenungkannya, melakukannya, itu mengingatkan kepada kita bahwa sesungguhnya kita sedang membangun hubungan kita dengan Tuhan. Dan ketika itu terjadi dan kita lakukan, maka apa yang akan terjadi di dalam kehidupan kita, kita akan merasakan kehadiran Tuhan. Ketika kita bersama-sama datang kepada Tuhan dengan penghormatan yang setinggi-tingginya, tanpa bermain-main dengan apapun juga, ketika kita bersama-sama beribadah kepada Tuhan, secara fokus kepada Tuhan, yakinlah saudara sekalian, Tuhan Allah saudara, Tuhan Allah yang akan memberikan kemenangan dan pemeliharaan dalam hidup kita. Namun seringkali yang terjadi, ya maaf, beribu maaf, dengan berbagai perkembangan elektronika, kadang-kadang yang menjadi amalek-amalek kita adalah HP kita. Yang menjadi amalek-amalek kita adalah sahabat-sahabat teman-teman kita. Kita tidak bisa fokus menghormati Tuhan. Yang ada hanyalah titik-titik-titik ya. Bahkan ketika kita beribadah aja kadang-kadang ada yang main HP ya, main game ya. Kadang-kadang seperti itu. Tetapi ingatlah, itu memang baik, itu memang indah, itu memang menyenangkan saudara sekalian. Tetapi hubungan saudara dengan Tuhan menjadi terpisah. Hubungan saudara dengan Tuhan tidak akan pernah melahirkan Yehova Nisi. Yang ada pasti akan banyak kesulitan dan kesulitan yang ada. Makanya ketika kita bersama-sama mencoba untuk menghadirkan Tuhan, mari kita belajar menghormati Tuhan dengan baik. Panji sebagai lambang kemenangan, panji sebagai lambang kesaksian. Kita bisa merasakan tangan di atas panji-panji Tuhan berperang melawan Amalek turun-temurun, bukan hanya pada masa itu saja saudara sekalian. Firman Tuhan di sini mengatakan panji-panji Tuhan, Tuhan berperang melawan Amalek.
turun-temurun. Artinya apa? Sampai seterusnya, sampai selamanya panji-panji kemenangan, panji-panji pemeliharaan itu bisa terjadi kalau kita bersama-sama mengingat bagaimana hubungan yang baik dalam kehidupan kita dengan Tuhan menjadi bagian yang penting dalam hidup kita. Panji sekali lagi lambang kemenangan, tetapi juga panji sebagai lambang kesaksian. Ini loh bendera Indonesia. Indonesia sudah merdeka, disaksikan banyak dunia internasional. Indonesia salah satu negara yang merdeka. Hal yang sama ketika saudara membawa bendera panji daripada kemenangan Tuhan Yesus Kristus, saudara sesungguhnya sedang menyaksikan kemenangan, kebanggaan dari Yesus Kristus. Dari situlah letak apakah kesaksian saudara itu baik atau tidak baik. Orang akan menyaksikan, melihat saudara. Bukan hanya di lingkup gereja yang kecil saja. Di tengah-tengah pekerjaan saudara, saudara akan dilihat. Saudara membawa identitas. Saudara membawa bendera. Saudara membawa panji dari Tuhan Yesus Kristus. Apa yang akan Anda saksikan dari identitas saudara? Begitulah seharusnya orang Kristen. Kalau itu yang dikatakan oleh orang lain akan sangat-sangat membanggakan Tuhan kita. Tetapi kalau orang lain mengatakan, kok seperti itu ya? Orang Kristen mempermalukan kesaksian identitas diri sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Menjadi perenungan bagi kita, saudara sekalian, berkesempatan pagi hari ini. Apakah Yehova Nisi ada dalam kehidupan kita? Next. Apakah selama ini kita benar-benar merasakan kehadiran Tuhan dalam hidupmu di tengah-tengah persoalan hidup? Apakah musuh-musuh yang sedang mengintai dan ingin menghancurkan hidupmu sehingga hidupmu tidak lagi memandang kepada Allah? Ingatlah bahwa Allah akan bertindak dan menolong di saat kita siap menjalani hidup dengan yakin bahwa Tuhan adalah kemenanganku. Kehadiran Tuhan berdampak kepada kesaksian hidup kita atas karyanya yang besar yang selalu ada dalam kehidupan kita. Biarlah Yehova Nisi menjadi bagian dalam kehidupan kita bersama-sama. Ingat sekali lagi, hubungan kita dengan Tuhan akan melahirkan Yehova Nisi terjadi. Tuhan hanya ingin melihat apakah hubunganmu dengan Tuhan baik atau tidak. Kalau hubunganmu dengan Tuhan baik, sudah cukup. Yehova Nisi menjadi bagian yang dapat terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Kita akan berdiri bersama-sama. Kita akan nyanyikan pujian kita sebelum kita masuk di dalam perjamuan kudus. Silakan yang belum mengambil roti dan anggur, kalau bisa menolong teman-teman bisa, yang belum bisa mengambil di belakang ya. Ada roti dan anggur. Kuserahkan pada Tuhan. Biarlah ini boleh menjadi perenungan bagi kita. Ku serah